Nyimas kafiah tersebut. Kemudian Mbah Guru Hasan ini merupakan cucu dari orang tua kita semua yang paling atas, yaitu Mbah Nur Iyai. Kalau ibu bapak untuk mempersingkat sejarah Mbah Nur Iyai sudah ada di Google, silahkan baca saja. Kalau saya bacakan di sini nggak cukup 2 jam kan gitu. Sejarah lengkapnya ada di Google, bisa langsung klik di sana, silsilah sejarah Mbah Nur Iyai itu bisa dibaca secara lengkap, dan bapak ibu bisa membaca dari mana Mbah Guru Hasan ini silsilahnya dari Mbah Nur Iyai. Nah, kalau dari Mbah Nur Iyai, Mbah Guru Hasan ini adalah cucu dari Mbah Nur Iyai, putra dari putrinya Mbah Nur Iyai yang bernama Nyimas Kafiah. Nyimas Kafiah juga ada gelarnya atau sebutan, yaitu Nyimas Tanjung Pura. Kalau Pak Kiai Syiful Romli udah ke Suci, yang kemarin ke makomnya Mbah Nur Iyai itu ke sebelah utara ada Tanjung Pura. Itu salah satu yang perlu saya sampaikan. Kemudian selanjutnya, dari figur yang namanya seorang Hasan ini memang di Garut tidak banyak sejarah yang tercatat. Dalam arti sejarahnya tidak banyak di Garut. Kenapa? Karena ada satu sejarah tapi yang fenomenal untuk Garut. Hasan ini mempunyai sejarah yang paling fenomenal karena berkaitan dengan perpindahan ibu kota Garut dari daerah Limbangan ke Suci. Jadi ibu kota Garut itu asalnya di Limbangan, oleh Belanda dipindahkan ke daerah Suci, yaitu daerah yang sekarang ditempati oleh Abah Haji Muhammad Qudsi, namanya Pesantren Suci. Di situ dulu dipindahkan dari Limbangan ke Suci. Pertanyaannya kan gitu, kenapa Belanda memindahkan ibu kota? Indonesia kan rencana mau dipindah ke IKN, itu kan nggak sembarangan. Kenapa ibu kota dipindahkan dari Limbangan ke Suci? Bukan karena alasan ekonomi, bukan karena alasan apapun yang melatar belakangi dipindahkan ibu kota, tapi alasannya karena hanya seorang yang bernama Hasan, zuriyah kita. Ini yang perlu dicatat oleh semua zuriyahnya Mbah Guru Hasan. Memindahkan ibu kota itu kan tidak gampang. Memindahkan ibu kota itu tidak dengan biaya gratis. Maka ada pertanyaannya, kenapa dari Limbangan dipindah ibu kota Garut itu ke Suci? Bukan alasan ekonomi atau alasan perluasan kabupaten dan sebagainya, tapi perpindahannya hanya karena seorang Hasan ini ibu kota dipindahkan. Pertanyaan yang kedua, kenapa karena Hasan ibu kota dipindahkan? Menurut dari sejarah cerita para orang tua, termasuk Abah Qudsi yang sering menceritakan ke saya, Hasan ini orangnya masih muda, tapi keahlian dalam bidang ilmu agama menurut Abah dan para orang kiai-kiai dari keturunan Mbah Nur Iyai ini, Hasan itu keahlian di bidang ilmu agamanya itu di bidang fikih. Itu yang perlu dicatat. Namun figur Hasan ini orang yang paling kritis dan tidak setuju hak dan jajahan. Jadi beliau ini paling kuat, paling gentar, paling berani untuk menentang penjajahan yang berada di tanah Tatar Sunda. Salah satunya adalah di Garut. Karena Belanda takut ada pemberontakan di Suci dengan figur yang namanya Hasan ini, maka Belanda
tidak berpikir banyak, walaupun keuangan dan segala macam resikonya, kabupaten dipindah ke Suci. Itu yang perlu diketahui oleh semua zuriyah. Dalam arti bahwa orang tua kita semua, Mbah Guru Hasan ini bukan orang sembarangan, bukan orang yang hanya seorang santri, seorang kiai, tapi beliau adalah sebagai seorang pejuang yang siap mempertaruhkan segala apapun demi kemerdekaan Indonesia. Dalam arti keturunan kita, leluhur kita, orang yang sangat anti terhadap jajahan. Apa yang dikatakan oleh seorang Hasan ini? Beliau mengorbankan semua keluarga yang ada di Garut karena sudah menjadi DPO, daftar pencarian orang. Apalagi kalau urusan politik kan itu lebih berat dicarinya, mendingan DPO maling ayam kan. Ini sangat-sangat berat bagi beliau. Begitu ada keputusan Belanda, beliau mengorbankan orang tuanya, ditinggalkan istrinya, ditinggalkan yang bernama Hajah Siti Jubaidah atau dengan panggilan Abu Waidah. Beliau ditinggalkan, baru mempunyai seorang putri yang namanya Nyimas Nol. Sampai hari ini siapa nama asli Nyimas Nol saya juga belum tahu. Cuma yang masyhurnya adalah Nyimas Nol. Beliau tinggalkan dari Garut dengan cerita hanya satu dari orang tua. Beliau meninggalkan ke daerah Jawa. Nah, dari situlah kami di Garut kehilangan jejak beliau. Kalau dihitung dari perpindahan kabupaten Garut ke Suci itu 1826 itu selesainya. Kalau prosesnya kan sebelumnya. Maka kurang lebih kami dari Garut ini sama mencari, dari Catak Gayam di sini mencari, dari Garut juga mencari. Yaitu dicarinya oleh dua figur ulama keturunan Hasan ini dari Nyimas Kafiyah. Yaitu yang pertama, Allahu yarhamu nafallahu lumahu, Kiai Haji Suhrawardi, kalau panggilan akrabnya Mama Santiong, gurunya Abah, dan muridnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau setiap kesempatan dengan Abah ini kalau ada acara muktamar NU di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, selalu menanyakan, mudah-mudahan ada yang tahu namanya Hasan ini, dicari oleh beliau. Sampai ada cerita kan, yang dari Catak Gayam ke sana kecewa, yang dari Garut ke sini juga pernah kecewa gitu. Di sana karena salah masuk, kalau bertanya kepada orang Garut mau ke Makom Suci pasti ke Godong, bukan ke Mahnur Yai kan gitu. Itu yang harus tahu. Nah, dari Garut juga sama bertanya. Saya ingat cerita Abah. Kiai Haji Suhrawardi Mama Santiong bertanya kepada sepuh-sepuh yang ada di Jawa Timur. Begitu ditanya, ada yang menjawab, ditanya min ayil jihad. Ini dari ibu, dari bapak. Nah, Mama Santiong menjawab min jihadil Itu ulama enggak ngejawab, langsung aja pergi gitu. Dalam arti dari beberapa puluh tahun itu terus dicari yang namanya Hasan, tapi tidak menemukan titik temu. Tidak menemukan titik temu. Tapi kami tetap terus berharap dan mencari. Terutama saya dengan Abah ini sering mengantar ke acara kawinan atau acara apa itu. Beliau nggak pernah bosen, nggak pernah sekalipun merasa sudah menyampaikan. Kalau saya hari ini ngantar beliau kemana, besok ngantar lagi, lusa seminggu mengantar beliau, pasti dalam kurun seminggu itu pasti disampaikan tentang cerita Hasan itu. Gak pernah kayak belum pernah diceritakan. Itu selalu diceritakan. Dan alhamdulillah pada tahun
2022 ya. Tahun 2022. Walaupun sebetulnya sebelum tahun 2022 itu sudah ada cerita di Garut di Bani Nur Yayi yang pada hari ini pun sama. Mudah-mudahan doa sini, tahlil sini dengan yang di Garut hari ini pun di Garut sedang haulan Mbah Nur Yayi, kakeknya Mbah Guru Hasan. Jadi dari cerita itu sudah ada bahwa ada keturunan Mbah Nur Yayi di Jawa, hanya itu saja. Tapi cerita lengkapnya belum ketemu, belum nyambung gitu. Dari sini juga sudah pernah ziarah ke makam Mbah Nur Yayi, tapi masih hambar-hambar gitu kan. Belum ada alakoh yang mempersatukan keyakinan yang benar-benar mempersatukan. Dan cerita kemarin itu sekitar bulan November ya. Oktober, November. Jadi itulah kalau ibu bapak sekarang saya berdiri. Kenapa saya tadi sungkan berdiri? Anak-anak sudah pakai HP. Kalau siaran langsung itu kan ditonton oleh sedunia. Mau muslim, mau kafir, mau yang senang, nggak senang, nonton semua. Dan apa yang saya sampaikan pun mereka tahu. Nah, dari perjalanan itu saya persingkat saja karena waktu. Jadi adik saya kebetulan pernah mondok di Tebu Ireng di MK selama 5 tahun. Itu selama 5 tahun ketemulah dengan teman satu kamar selama 5 tahun. Nah, pulang dari sini Ceng Aam ini ke Garut karena udah tukeran nomor HP. Nah, temannya saya lupa lagi namanya. Temannya dari sini memposting di WA dan di Facebook dengan bahasa yang sederhana. Alhamdulillah kami telah berziarah ke leluhur kami. Foto makom Mbah Nur Yayi dia posting itu. Adik saya kaget lah, ada orang Jawa Timur ngaku turunan Mbah Nur Yayi, ini dari mana cerita kan gitu. Akhirnya sama adik saya, kesimpulannya akhirnya saling bertukar silsilah. Setelah bertukar silsilah disambungkan sama Mbah Tamrin. Ya, di sini disambungkan. Alhamdulillah di Catak Gayam ini sangat teliti. Adik saya itu belum diterima keturunan Mbah Guru Hasan, diuji dulu sama Mbah Tamrin ini. Kayak ujian S1 gitu. Kayak malaikat munkar dan nakir bertanya di alam kubur. Itu pertanyaan Mbah Tamrin ke adik saya. Sampai adik saya juga kaget lah, saya nggak dipercaya keturunannya. Akhirnya saling kirim silsilah, ketemu dan alhamdulillah ada utusan 6 orang dari Catak Gayam, semua keturunan Mbah Merwa mewakili keturunan Mbah Guru Hasan ke Garut. Dan dari situlah ada dialog bertemu, kemudian kita lebih yakin lagi bahwa kita ini saudara. Sehingga yang 6 orang itu kita bawa ziarah baik ke makam orang tua kami Mbah Nur Yayi, ke saudara-saudara. Setiap ke tempat saudara pasti silaturahmi dikasih makan. Sampai Mas Ulil udah ada, Mas Ulil mana ada? Sampai Mas Ulil itu bilang udah jangan silaturahmi lagi, perut saya udah terlalu penuh. Maka ketika kami dari Garut Balasan ke sini sama nggak tahu, maka makan pertama saya perbanyak. Taunya silaturahmi itu ke seluruh keluarga walaupun tidak semua. Setiap berkunjung ke rumah saudara dibawa oleh rombongan Gus Tamrin ini harus makan. Sehingga saya bilang ini pembalas dendaman saudara di Catak Gayam kepada Garut. Gitu. Kenapa saya terus disuruh makan? Nggak boleh, tidak, harus makan itu. Dan akhirnya dari situ kita bertemu ngobrol sampai jam 3 malam. Karena sudah jam 3 malam waktu itu, waktu kami kesini dengan Abah. Nah, setelah jam 3 malam dari obrolan riwayat A sampai Z kita kemukakan. Kemudian masing-masing merasa yakin bahwa kami ini adalah keturunan Mbah Guru Hasan. Itu
Tapi di balik keyakinan saya ingat ada satu pertanyaan seorang dokter dari keturunan Mbah Guru Hasan. Namanya siapa itu? Ghazali, Dokter Ghazali. Itu mau tidur, Bu, mau tidur, udah lelah, udah capek, udah mau tidur. Ini Dokter Ghazali nanya ke saya terakhir itu. Jadi saya di sini kan kalau di Garut itu gelarnya Mbah Nur Yai ini keturunannya Aceh. Maka kalau yang fanatik tidak boleh memanggil Aceh sembarangan selain kepada keturunan Mbah Nur Yai. Itu. Kalau keluar keturunan Mbah Nur Yai dipanggilnya Ustaz. Tapi kalau keturunan Mbah Nur Yai Aceh, maka Aceh itu di Jawa Barat pasti itu orang Garut asalnya. Walaupun di Jawa Barat sekarang sudah biasa ada panggilan Aceh. Termasuk salah satu keturunan dari putra tertua Mbah Nur Yai, yaitu Kiai Haji Kos Ahmad Kosasi yang dicopong pernah jadi Bupati Garut. Itu kan keturunan Mbah Nur Yai.